Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar dimensi 3 jarak dalam ruang. Pada khususnya mengenai materi jarak titik ke titik. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep yang pertama yakni jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, di sini misalnya kita memiliki titik A dan di sini adalah titik B, maka kita hubungkan titik A ke B. Maka untuk mencari panjang AB ini pada bangun ruang kita akan memunculkan segitiga siku-siku. Misalnya kita anggap di sini titik D. Maka di sini akan membentuk segitiga siku-siku. Dalam hal ini panjang titik A ke titik B adalah AB. Maka kita gunakan segitiga siku-siku ABD, siku-siku di D, maka akan berlaku teorema Pitagoras, di mana AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Jadi untuk mencari jarak titik ke titik, kebanyakan kita akan menggunakan konsep teorema Pitagoras, walaupun tidak selalu. Jadi kita memunculkan segitiga siku-sikunya untuk mencari jarak titik ke titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. Di sini diberikan suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang panjang rusuknya 8 cm dan titik M adalah titik tengah pada ruas garis CD. Tentukan jarak titik A ke E, titik B ke titik D, titik C ke titik E, jarak titik A ke titik M, jarak titik F ke titik M. Oke, yang pertama kita mencari jarak dari titik A ke E. Yang kita tahu bahwa ukuran rusuk tadi adalah 8 cm, maka jelas panjang AE-nya adalah 8 cm. Nah, kenapa? Karena AE adalah sama dengan CG. Kemudian jarak titik B ke titik D kita buat garis dulu atau garis BD. Sama seperti konsep tadi, maka mencari jarak titik B ke D kita harus memunculkan segitiga siku-sikunya. Misalkan segitiga siku-sikunya BAD atau BDC. Kita di sini menggunakan segitiga BAD ya, siku-siku di A ya. Di sini AB-nya 8 cm, AD-nya berarti sama ya, 8 cm, sehingga panjang BD bisa kita cari menggunakan konsep teorema Pitagoras. BD kuadrat sama dengan BA kuadrat tambah AD kuadrat. 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat 64 ditambah 64 berarti BD kuadrat sama dengan 128. BD sama dengan akar 128. Jadi BD akar 64 kali 2. Jadi BD-nya 8 akar 2. Ini sama dengan disebut diagonal sisi. Berikutnya kita akan mencari jarak titik C ke titik E. Ini dia C ke E. Maka seperti tadi kita harus memunculkan segitiga siku-sikunya. Segitiga sikunya kita bisa ambil dari EAC atau EGC. Di sini kita ambil aja segitiga EAC karena siku-siku. Karena di sini siku-sikunya di AC ya. Karena AC adalah ini ya, alasnya AE-nya sisi tegak. Jadi di sini segitiga EAC. Tadi kan kita sudah mendapatkan BD. Nah, BD itu panjangnya sama dengan AC. Jadi AC-nya 8 akar 2, EA-nya 8. Sehingga kita cari jarak E ke C yakni dengan cara Pitagoras. EC kuadrat sama dengan EA kuadrat tambah AC kuadrat. EC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat.
Jadi 64 ditambah 128 yaitu 192. EC sendiri adalah akar 192 sama dengan 64 kali 3 sama dengan 8 akar TG. Jadi EC bisa disebut dengan bangun ini ya, sisi diagonal ruang. Nah, yang ketiga jarak titik A ke titik M. Nah, kita ketahui M tadi adalah titik tengah dari CD. Jarak titik A ke M adalah AM. Kita munculkan suatu segitiga siku-siku untuk mencari AM. Di sini bisa kita gunakan segitiga siku-siku ADM. Ini ya segitiga siku-sikunya. Kita keluarkan. Panjang MD tadi kan karena titik tengah jadi setengah dari DC, berarti DM-nya adalah 4. Kita keluarkan dulu segitiga. Jadi di sini DA-nya 8, DM-nya 4. Jadi AM kuadrat adalah AD kuadrat tambah DM kuadrat, yaitu 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti 64 ditambah 16 sama dengan 80, akar 80 berarti 16 kali 5. Maka panjang AM adalah 4 akar 5. Oke, berikut kita akan mencari jarak titik F ke M. Maka di sini kita munculkan segitiga sikunya ya. FBM ya, kita munculkan segitiga siku-sikunya dulu. Kita keluarkan ya. FBM. Yang kita cari FM-nya ya. Kita cari tadi AM-nya kan sudah ketemu. 4 akar 5. Jadi di sini AM sama dengan BM. Jadi di sini FB-nya 8, BM-nya 4 akar 5. Berarti FM kuadrat sama dengan BM kuadrat ditambah BF kuadrat. 4 akar 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 80 ditambah 64 sama dengan 144. FM adalah akar 144 sama dengan 12. Panjang dari jarak titik F ke titik M adalah 12. Oke. Nah, kita lihat contoh berikut lagi. Di sini ada soal UTBK. Diketahui prisma tegak segitiga sama sisi ABC DEF dengan panjang AB, S, dan ADT. Jika titik G terletak di tengah rusuk EF, maka panjang AG adalah. Nah, solusi pertama kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Prisma tegak segitiga sama sisi ABC DEF, di mana G adalah terletak di tengah rusuk EF. AB-nya S, DT-nya A, G-nya di tengah rusuk EF. Maka kita mencari panjang dari AG. Kita harus memunculkan segitiga siku-sikunya. Dari G kita tarik ke garis BC ya. Kita tarik garis. Kita contohkan di sini titik M. Jadi di sini kita mempunyai segitiga AGM. Nah, di sini kita belum punya panjang AM. Jarak titik A ke G, maka kita harus mencari jarak AM terlebih dahulu. Di sini kita memunculkan untuk mencari AM, kita gunakan segitiga ABM atau AMB. Di sini diketahui panjang AB adalah S. Karena G tadi titik tengah dari F, jadi M juga titik tengah dari BC. Jadi BM-nya itu setengah dari S. Sehingga
kita mencari AM dengan menggunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah MB kuadrat. AB-nya kita sudah tahu S kuadrat ya, jadi AM-nya yang dicari. Setengah S kuadrat, jadi S kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah 1/4 S kuadrat. Kita pindah ke sisi lain. Kenapa hasilnya 3/4? Karena S kuadrat ini bisa kita tulis 4/4 dikurangi 1/4, hasilnya 3/4 S kuadrat. Jadi nilai AM-nya adalah akar 3/2S. Oke, kita sudah dapat nilai AM-nya. AM-nya yaitu akar 3/2S. Jadi kita akan mencari nilai jarak dari panjang AG-nya ya. Kita tulis segitiga AGM, di mana GM itu sama dengan T karena rusuk tegak ya, T. Terus AM-nya akar 3/2S, jadi AG kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah MG kuadrat. AM kuadrat sama dengan akar 3/2S kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi 3/4 S kuadrat ditambah T kuadrat. AG sama dengan akar dari 3/4 S kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga opsi yang kita punya, maka jelas jawabannya adalah B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak titik ke titik pada bangun ruang adalah berlaku teorema Pythagoras. Jadi kita memunculkan dulu ini ya, memunculkan dulu segitiga siku-sikunya. Walaupun tidak selalu menggunakan teorema Pythagoras, tapi sekali lagi munculkan segitiga siku-siku untuk mencari jarak dari titik ke titik. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.